Jika kalian masih sering kena SL ketika entry di setup reentry BBMA, mungkin kalian perlu mengetahui hal ini guys. Oke, dalam video kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri awal suatu setup reentry di BBMA itu akan terbatal. Jadi kita bisa menyeleksinya ya guys ya, kapan reentry itu akan terbatal dan kapan reentry itu akan valid. Maka langsung saja kita ke videonya ya guys ya. Oke guys, kembali lagi bersama saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, saya spoiler dulu bahwa video ini adalah video BBMA Advance ya guys ya. Bagi teman-teman, oke, yang masih pemula, saya sarankan tidak menonton video ini karena nanti akan tambah pusing guys. Jika kalian masih pemula, kalian bisa nonton dulu video playlist BBMA dari nol sampai mahir di channel saya ini. Atau ada juga kalau kalian pengen cepat, kalian bisa nonton playlist dari level 1, level 2, dan level 3 yang ada di channel saya ini guys. Semuanya lengkap dan semuanya gratis bisa kalian tonton. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya ya guys ya. Di sini saya ingin fokus membahas tentang CSA. CSA adalah candlestick arah ya guys ya. CSA itu berbeda dengan CSAK. Karena kalau CSAK dia itu adalah candlestick yang close di atas mid BB itu untuk yang buy ya. Dia close melewati mid BB dan juga melewati semua MA5 dan MA10. Tapi untuk CSA itu adalah hanya candlestick yang close melewati MA5, MA10 saja. Dia tidak close melewati mid BB. Nah, nantinya guys, nantinya CSA itu adalah akan kita jadikan sebagai pertanda awal bahwa suatu reentry itu akan terbatal guys. Oke, jadi suatu reentry itu sering terbatal jika sudah terjadi CSA. Di sini saya akan jelaskan secara singkat ya guys ya. Di candlestick yang hijau ini bisa kita lihat dia close-nya di mana? Dia close di area atas sini ya guys ya. Dan dia close melewati MA5, MA10 high dan juga melewati MA5, MA10 low. Tapi dia tidak berhasil close melewati mid BB. Karena kalau dia berhasil close melewati mid BB, maka kita akan menyebutnya CSAK, candlestick arah kukuh. Tapi karena dia hanya close melewati MA5, MA10 high dan juga MA5, MA10 low di area sini dan tidak mampu melewati mid BB, maka kita akan menyebutnya CSA saja. Tidak ada K-nya, guys. Nah, CSA ini adalah alamat atau tanda bahwa suatu reentry itu akan terbatal. Karena kalau kita perhatikan, di sini ada momentum yang sangat jelas ya. Ada candlestick yang close di bawah low BB. Ini adalah momentum sell. Ini sangat jelas. Setelah momentum, dia naik dulu ke area reentry di sebelah sini. Ini kan sebenarnya cantik ya guys ya. Sangat cantik, sangat cantik. Kenapa saya katakan cantik? Karena di sini kalau kalian perhatikan, momentum yang ada di bawah, ya, momentum yang ada di area sini, maaf sebentar. Momentum yang ada di area bawah sini, ini tidak ada ekstrimnya guys. Tidak ada ekstrimnya. Tidak ada ekstrimnya. Kalau kalian perhatikan ya, seringkali reentry yang terbatal itu ketika momentumnya itu tidak terlalu bagus. Misalnya momentum di sini itu ada ekstrim yang keluar, MA5-nya keluar. Tapi kan ini tidak ada ekstrimnya, guys. Jadi ketika ini tidak ada ekstrimnya, maka bisa kita katakan sebenarnya momentum ini bagus. Tapi setelah momentumnya bagus dan dia membentuk reentry di area sini, kenapa kok ini terbatal, terlajak dan dia langsung naik? Ya. Nah, kalau kayak gitu ya udah misal kita kena SL ya SL saja gitu, guys. Tapi sebenarnya untuk SL ya, untuk SL saya selalu menjelaskan bahwa setup yang membatalkan reentry itu adalah ketika terjadi CSAK berlawanan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya, ketika di sini ada reentry sell setelah momentum di area sini, maka reentry ini baru akan terbatal ketika dia ada candlestick yang close melewati mid BB dan membentuk CSAK buy. Baru nanti setup ini akan terbatal. Kenapa sih guys? Kenapa alasan kok dia itu harus melewati mid BB agar bisa kita anggap batal? Karena jika nanti guys, jika nanti
candlestick-nya itu tertahan di area mid BB ya, tertahan di area mid BB, maka itu akan menjadi golden setup. Dan golden setup itu salah satu setup kita untuk full margin ya guys ya. Kalian udah tahu sendiri, saya sudah sering membahasnya. Nah, maka dari itu ada kemungkinan suatu re-entry itu ya, suatu re-entry itu ketika dia menyentuh area MA5, MA10 di sini, dia tidak langsung terjun, tapi dia naik dulu ke area mid BB untuk membentuk golden setup dan dia akan terjunnya itu lebih jauh lagi daripada dia re-entry di area sini doang. Nah, karena ada kemungkinan itu, ada kemungkinan bahwa suatu re-entry itu akan menuju mid BB dulu guys, baru akan membentuk golden setup serta melanjutkan penurunan sangat jauh. Makanya yang membatalkan adalah ketika ada candlestick yang close melewati mid BB. Sebelum melewati mid BB, re-entry itu sebenarnya masih belum terbatal guys. Masih ada kemungkinan valid dan bahkan ada kemungkinan dia akan membentuk setup golden. Paham ya? Akan tetapi guys, seringnya setup golden itu tidak ada CSA terlebih dahulu. Di sini kalau kalian perhatikan, di sini kan ada CSA di candle yang ini. Ketika ada CSA, ini sebenarnya sudah alamat awal bahwa re-entry ini akan terbatal, walaupun dia belum melewati mid BB. Kalau sudah melewati mid BB, baru itu sudah jelas batal guys, sudah jelas batal. Nah, terus gimana Bang yang terkait tadi? Terkait ketika dia itu mencapai mid BB dan membentuk golden setup. Itu kan apakah sudah ada CSA-kah? Nah, itu CSA-nya tidak terjadi, guys. CSA, maksud saya CSA. Saya kasih contoh di sini kemarin baru saja terjadi yang namanya setup golden ya. Kita akan coba lihat di area sini. Di sini guys, kalau kita perhatikan ya, di sini ada setup yang sangat bagus yaitu golden setup ya. Di sini ada re-entry, saya singkat RE, re-entry di pertemuan mid BB, oke. Dan juga di MA5, MA10 dan juga di area EMA50. Nah, ini adalah pertemuan re-entry yang sangat kukuh, guys, sangat kukuh. Makanya dia terjunnya gila-gilaan kemarin kan. Dan saya juga menganalisa ini kemarin dan alhamdulillah kita profit banyak guys. Saya profit $8.000 dan teman-teman saya lihat di komentar juga banyak yang profit, alhamdulillah. Nah, di sini guys, di sini kan ini adalah apa ya namanya? Ini adalah re-entry kuku atau golden setup ketika dia re-entry di pertemuan mid BB. Lalu apakah sebelumnya ada CSA? Tidak ada guys. Karena kalau kalian perhatikan candle ini misalnya, candle ini bukan CSA karena dia tidak mampu membreak area MA5, MA10 high. Candle ini juga bukan karena dia close-nya kan di sini. Dia itu close masih di dalam area ini guys. Ya. Jadi MA5 sama MA10 dia itu kan selalu membentuk area guys. Selalu membentuk area kalau kalian perhatikan. Ini kan ada area-areanya di area sini. MA5, MA10 juga seperti itu. Ini kan ada area-areanya di area situ. Nah, selama candlestick itu tidak close melewati area itu, misalnya ini kan close-nya kan di area sini, guys. Di area sini, masih di dalam area. Berarti dia bukan CSA. Karena kita dalam video kali ini membahas CSA ya, yaitu candlestick arah, alamat suatu re-entry itu akan terbatal. Nah, candlestick yang ini close-nya kan di sini, sama juga. Candlestick yang ini kan close-nya di area sini, sama juga guys. Dia tidak melewati area MA5, MA10. Kalau kita perhatikan dengan sangat detail guys, sangat detail, ya mungkin dia memang close-nya kan di area sini. Ya memang terlihat sekilas dia melewati area MA5, MA10 lah. Mungkin bisa kita sebut CSA. Tapi CSA-nya kan nggak jelas guys. Ini lebih aman kita sebut sebagai re-entry kukuh. Kenapa? Karena ini kan re-entry di pertemuan mid BB dan pertemuan MA5, MA10. Oh, ini luar biasa bagus guys. Untuk memvalikannya kita tinggal menunggu CSAK di time frame kedua, langsung kita bisa terjun jauh. Ya, itu pembahasan lain. Intinya poinnya apa? Poinnya di sini bahwa CSA itu adalah awal suatu re-entry itu akan terbatal guys. Ciri-ciri awal. Ya, ciri-ciri awal. Tapi ciri-ciri akhirnya yang benar-benar membatalkan suatu re-entry itu adalah ketika terjadi CSAK. Kenapa harus terjadi CSAK? Karena ada kemungkinan re-entry itu dia tidak hanya tertahan di area MA5, MA10 di area sini. Karena kan setelah momentum, dia kan area re-entry-nya kan sebenarnya di area MA5, MA10 di sini.
Tapi kenapa kok dia naik dulu? Karena ada kemungkinan dia akan membentuk golden setup dulu, baru nanti terjunnya itu akan sangat jauh. Nah, masalahnya kalau sampai dia membentuk golden setup dan sebelumnya itu tidak ada CSA, maka itu akan turun sangat jauh, guys. Nah, yang kita bahas CSA ini fungsinya apa sih fungsinya? Fungsinya adalah untuk mendeteksi awalnya itu, guys. Awalnya itu. Karena kalau yang tadi kita misalnya di sini terbentuk CSA, maka kemungkinan besar dia itu akan lanjut membuat CSAK dan reentry itu akan terbatal, guys. Selama di sini nggak ada CSA, maka masih ada kemungkinan dia itu akan tertahan di mid BB untuk membentuk golden setup. Aduh, saya harap teman-teman nggak bingung ya guys ya. Tapi ya kalau bingung insya Allah nanti bisa diulang-ulang lah guys. Ya bisa diulang-ulang. Nah itu bedanya sama yang di sini tadi guys. Di sini tadi bedanya seperti itu. Di sini ada momentum. Setelah itu dia ada CSA dulu. Nah ini yang gawat guys. Karena ada candlestick yang close dia melewati MA5 MA10 high dan juga melewati MA5 MA10 low. Ya, kalau udah ada kayak gini, apakah ada kemungkinan dia tertahan di mid BB untuk membuat golden setup? Jawabannya tidak ada, guys. Hampir tidak mungkin. Kenapa? Karena sudah ada CSA. Kecuali candlestick yang hijau yang membentuk CSA ini, ya, sebentar. Kecuali candlestick yang hijau ini, dia close-nya itu masih di area sini, masih di dalam MA5, MA10, seperti yang terjadi di setup yang tadi itu. Maka kemungkinan dia akan tertahan di mid BB untuk melanjutkan penurunan yang sangat jauh. Tapi karena dia sudah membentuk CSA, maka itu alamat awal bahwa reentry ini sudah akan terbatal. Oke guys ya, jadi saya rasa paham ya. Nah, kemudian kita akan juga kembali kepada basicnya, guys. Basicnya itu apa? Basicnya untuk memvalidkan suatu reentry, kita kan untuk cara yang agresif, kita menunggu ekstrim di time frame kedua atau time frame ketiga. Ya kan? Itu untuk cara yang agresif. Tapi untuk cara yang aman, kita akan menunggu CSAK di time frame kedua. CSAK yang searah ya. Nah, kita akan coba validkan reentry ini. Misalnya di area sini, ini kan ada momentum di area sini. Setuju ya? Kemudian dia membentuk reentry di area sini. Kita tandai reentry-nya dan kita coba geser ke time frame kedua atau time frame ketiga, apakah di sana ada ekstrim yang kemudian menjadikan reentry ini valid. Karena ini H1, kita akan coba lihat di M15 yang merupakan time frame kedua dari H1. Ya, kita akan coba lihat di area yang kita tandai tadi apakah ada ekstrim. Nah, di sini kalian bisa lihat tidak ada ekstrim, guys. Tidak ada ekstrim. Coba kita cek di M5 apakah ada ekstrim. Kalau ada ekstrim kita bisa entry, guys. Kita bisa entry. Oke, di sini kalian bisa. Nah, ini ya. Kalian bisa lihat di sini ada ekstrim. Ada ekstrim ya di area sini. Berarti kalian bisa entry, guys. Kalian bisa entry. Kalian bisa entry sell dan dia turun dikit ya. Ya, kalian bisa lihat dia turun dikit kemudian naik. Jadi sebenarnya re-entry ini kan terbatal, ya. Re-entry-nya terbatal. Tapi memang ada ekstrim di time frame M5. Tapi itulah resiko jika kalian entry-nya itu ini guys, entry yang agresif, Makanya kalian akan mendapatkan entry tapi juga rawan terkena SL, Ya, ya ini memang sempat turun ya guys ya, sempat setelah ekstrim di area sini dia sempat turun tapi langsung naik lagi. Oke, tapi untuk saran saya sebenarnya ini guys, apa ya? Untuk yang entry agresif tuh kalian harus bener-bener tahu, paham tujuan dan destinasi, guys. Paham tujuan dan destinasi. Maksudnya gimana? Sebenarnya ini terlalu sulit ya, guys. Saya harap kalian nggak bingung. Kalau kalian bingung, kalian skip saja. Nanti akan saya buatkan video khusus. Ini untuk yang entry agresif. Sebenarnya guys, untuk yang entry agresif kalian tuh nggak bisa guys menggunakan Fibo dengan setelan resmi kayak yang biasanya kita pakai Fibo nanti TP di level 2, SL di level 0 itu nggak bisa guys. Untuk yang entry agresif kalian itu harus paham tujuan dan destinasi. Maksudnya gimana? Ini terlalu sulit tapi kalau kalian paham alhamdulillah, kalau belum paham nggak apa-apa guys, jangan berkecil hati, nanti saya akan buatkan videonya khusus. Nah, di sini ketika ada ekstrim, ini kan berarti memvalidkan re-entry di time frame pertama tadi. Oke, ketika saya entry di area sini, saya entry ya misalnya, dia naik dulu akan saya hold. Nah, ketika dia turun, dia akan membentuk CSAK di area sini. Oke, di candle yang ini kalian lihat di sini dia membentuk CSAK. Oke, CSAK itu tujuannya kemana guys? Tujuan dari CSAK sell adalah ke area Lubibi, ke area Lubibi di area sini.
Nah, ketika dia sudah mencapai area low BB ya, dia mencapai area low BB yang merupakan tujuan dari CSAK di area sini, dan dia tidak mampu untuk membuat momentum yang baru, maka saya harus out di sini, guys. Jadi apakah saya tetap profit? Saya tetap profit, guys. Kalau entry di area sini, di area agresif ya. Tapi kita nggak bisa menggunakan Fibonacci seperti yang di video-video sebelumnya, itu nggak bisa, guys. Nggak bisa. Kenapa? Karena karena ya namanya saja entry agresif loh, guys. Namanya saja agresif, ya gimana, guys? Agresif. Ya. Jadi saya harus out di sini. Kecuali di sini dia berhasil membuat momentum yang baru, maka tujuannya dia akan ke area low BB di time frame atasnya. Ya kan? Nanti di low BB time frame atasnya, jika dia mampu menembus, maka akan ke low BB area time frame atasnya lagi. Jika dia nggak mampu menembus, maka saya harus out. Karena sudah tidak mampu menembus dan destinasinya sudah terjemput. Ya itu terlalu sulit ya guys ya, tapi saya harap kalian paham lah. Nah, kita akan geser kembali ke M15 ya. Di M15 tadi kalau kita pakai cara yang ini guys, cara yang aman ya, cara yang sedikit aman, kita akan menunggu CSAK yang searah di time frame kedua. Tadi kan re-entry-nya di time frame H1 dan time frame keduanya adalah M15. Apakah di sini ada CSAK sell? Tidak ada guys. Tidak ada candlestick yang mampu menembus area mid BB. Dia cuma ada CSA di area sini, tapi tidak ada CSA sell. Makanya kita tidak bisa sell, ya. Kalau ada CSA sell di area sini, misalnya kita baru bisa narik Fibo dari sini ke area atas ini, ya. Kemudian SL di level 0 dan TP nanti bisa di level 2 seperti yang biasanya saya jelaskan. Oke ya guys ya. Karena ini bukan video cara memvalidkan re-entry, saya tidak akan fokus ke cara memvalidkan re-entry ya guys ya. Kita fokus ke CSA saja. Oke, di sini saya akan kasih contoh satu lagi sebelum kita berpisah ya guys ya ke video selanjutnya. Di sini ada contoh lagi yang cukup jelas ya guys ya. Di sini kalau kalian bisa lihat, di sini kan ada momentum ya. Momentum apa? Momentum buy. Setelah momentum buy, dia akan membentuk re-entry di area sini guys. Di area sini. Nah, re-entry ini dia kan ada kemungkinan untuk turun ke area mid BB untuk membentuk setup golden ya. Setup golden. Jadi setelah re-entry di area sini, dia kemungkinan bisa turun lagi membentuk setup golden. Kemudian setup golden di area mid BB ya guys ya. Kemudian dia akan lanjut kenaikan yang sangat tinggi. Lalu kenapa di sini kok dia ketika di mid BB kok malah tembus dan malah lanjut penurunan? Itu dikarenakan di sini sudah ada CSA, yaitu di area sini guys. Sudah ada CSA. Ya, jadi candlestick yang saya tandai kuning itu dia kan close-nya di sini. Dia bukan CSAK. Kenapa? Karena dia tidak mampu close di bawah mid BB, tapi dia sudah CSA karena dia close ya, dia close melewati area MA5, MA10 low di area sini dan juga dia melewati MA5, MA10 high di area sini. Nah, karena ada CSA, kalau sudah ada CSA, maka kemungkinan setup itu akan terbatal, guys. Setup itu akan terbatal dan dia tidak akan tertahan di area mid BB. Ya, ini terakhir guys sebelum kita pergi. Nah, di sini kan kita sebenarnya ada re-entry sell ya. Maksud saya re-entry buy ya guys ya di area sini. Nah, re-entry buy itu dia memang ada kemungkinan dia akan turun ke area mid BB di area sini untuk membentuk setup golden lalu melanjutkan kenaikan yang sangat tinggi. Tapi ketika sudah ada CSA guys, ketika sudah ada CSA seperti candle ini kan CSA karena dia close ya, close-nya kan di sini, dia close melewati MA5, MA10 low dan juga melewati MA5, MA10 high. Kalau sudah ada CSA, maka ini sudah jelas dia akan terbatal guys. Sudah jelas dia akan terbatal dan dia tidak akan tertahan di area mid BB untuk melanjutkan kenaikan, tidak. Dia akan turun karena sudah ada CSA. Itu arah awal. Nah, kalau kalian perhatikan di area sini ya, mungkin kalian bisa nandai area sini guys. Ini kemungkinan juga tidak ada CSAK di time frame kedua atau tidak ada ekstrim. Kalaupun ada ekstrim yang antri agresif, kalian harus validkan juga untuk destinasinya seperti di video, seperti di setup sebelumnya tadi itu ya guys ya. Kalian harus paham dulu tujuan dan destinasinya. Oke, saya simpulkan guys. Jadi ketika ada suatu re-entry ya, saya simpulkan supaya gampang. Misalnya di sini ada momentum, kemudian kalian entry di area re-entry sebelah sini, oke, di area re-entry sebelah sini. Kok ternyata setelah re-entry dia membentuk CSA seperti ini, maka kalian out saja guys. Karena itu adalah alamat awal bahwa re-entry itu akan terbatal. Jadi kalian nggak perlu nunggu CSAK, karena sebenarnya yang membatalkan suatu re-entry di area sini ini kan ketika ada CSAK berlawanan. Sedangkan CSAK-nya kan baru terjadi di candlestick yang ini guys, di area sini. Kalau kalian nunggu CSAK, kalian kan ruginya banyak gitu loh. Dan kalian bisa tahu kalau udah ada CSA seperti ini ya, seperti di area sini, kalian sudah bisa out seperti di area sini CSA-nya. Ya, jadi nggak terlalu rugi banyak lah guys.
Walaupun sebenarnya ruginya ini bisa diminimalisir ya dengan ekstrim ya, menunggu ekstrim atau menunggu CSAK di TFM kedua. Itu cara memvalidkan re-entry itu balik lagi ke basic. Oke, saya rasa cukup sekian ya guys ya. Semoga membantu dan semoga nggak pusing ya. Kalau pusing tanyakan saja di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Oke, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.